Kemudian terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan perbaikan, baik dari sisi yang selalu disoroti oleh masyarakat, apa yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya itu menjadi bagian-bagian penting yang juga harus segera kita lakukan perbaikan. Ini Om Begawan mau sedikit mengkritik tentang aparat kita. Ini bicara soal salah aparat kita yang menurut Om Begawan ini. Ini yo aneh banget toh. Om Begawan yo gak paham nih apa sih yang ada di benak Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Kan ada tuntutan dari publik supaya ada pembenahan atau bahasa kerennya itu reformasi pada kepolisian kita. Nah, buat menindaklanjuti hal ini, Presiden kemudian menunjuk Komjen Purnawirawan Ahmad Doviri jadi penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian. Langkah selanjutnya gimana? Mungkin sama pemerintah itu masih dipertimbangkan, ditimbang-timbang. Tentu buat membenahi institusi segede dan sebersejarah kayak Polri ini butuh dipikirkan mateng-mateng, ora grusa-grusu. Negara mungkin masih mempertimbangkan. Kira-kira siapa yang mau dilibatkan buat membenahi kepolisian kita? Lah kok malah gawe Suloyo, selenco ini. Ini Pak Kapolri ini. Gak lama setelah pelantikan itu, Pak Listio kemudian membentuk tim transformasi reformasi Polri. Nah ini, kalau kita bingung. Ini kok Kapolri terus punya kebijakan-kebijakan yang idealnya itu dikoordinasikan sama Presiden harusnya. Supaya tidak tempuk. Kenapa sesuai kepala negara ngangkat Pak Doviri, Kapolri terus bikin tim. Dan yang kita tahu tim itu disampaikan saat Pak Prabowo sedang berjalan ke luar negeri. Seolah-olah kayak ngelimpekin. Ini pandangan Begawan ini. Memanfaatkan kesempatan. Nah pasti para pendukung pemerintah mengira pembentukan tim itu penugasan dari negara. Sudah berkonsultasi dengan kepala negara. Nah kenyataannya enggak tuh. Itu jelas kemauan pucuk pimpinan mereka sendiri. Tapi kok ini. Mungkin Pak Listio Sigit punya gagasan begitu. Tiba-tiba meletik loh. Tiba-tiba loh. Tinimbang nunggu tim presiden mereformasi mereka, dia kemudian membentuk tim sendiri untuk cepat kerja. Kalau merunut pada rekam jejaknya loh, dia ini nggak begitu smart sih, nggak patio meletik. Ini dari sejarah perjalanan atau setidaknya dari rekam jejak yang ada selama hampir 4,5 tahun lebih jadi Kapolri, genep 5 tahun besok Januari. Itu nggak ada inovasi atau terobosan. Gimana kinerja Polri tambah baik? Loh minimal yang bagian pelayanan pada masyarakat atau mempersempit oknum-oknum polisi yang melanggar hukum atau disiplin internal polisi. Nah, meski itu oknum, faktanya rakyat hafal. Ada sorotan apa saja yang bisa kita tujukan buat mereka. Selain itu, Jenderal Listio Sigit ini bukan pula pribadi yang lumayan berani sebenarnya buat ambil risiko. Beda sikap sama pimpinan demi kebaikan di masa mendatang. Lihatlah, sewaktu jadi Kapolri, belum lupa diingatan kita. Banyak perwira tinggi yang malah terseret masalah. Ada Ferdi Sambo, ada Teddy Minahasa, dan yang paling baru polisi ganteng Irjen Krisnamurti. Kasusnya apa? Silahkan kemudian. Nah ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Mungkinkah pembentukan tim reformasi transisi oleh Kapolri itu bisa mengubah kepolisian kita? Apakah ide pembentukan tim transformasi reformasi Polri itu muncul sendiri? Apakah ada pihak lain sing bisa bisi ngandani untuk buat tim di internal Polri sendiri? Lo mau bagaimanapun tim reformasi Polri itu aneh menurut Begawan. Siapa yang percaya mereka mereformasi diri sendiri? Lu senekat itukah Pak Listio seolah-olah bikin tim reformasi tandingan di luar koordinasi dengan Presiden Prabowo? Dan pertanyaan mendasarnya loh, dengan adanya tuntutan perubahan di kepolisian, bukankah menandaskan Pak Listio gak membawa angin perubahan di aparat kepolisian itu sendiri?
Dan berdasar rekam jejaknya, semua paham sosok yang bisa ngasih masukan buat dirinya itu sopeneh. Aku ranudul. Ya menurut Begawan aku ranudul. Mungkin ya cuma Pak mantan. Dan yang pertama melantiknya sebagai Kapolri. Dan tim tadi itu dibuat tanpa berkoordinasi duluan loh dengan Pak Prabowo loh. Nah ada koordinasi kan nggak mungkin tabrakan kebijakan itu. Ada begitu, misalkan Begawan katakan ini. Seolah Jenderal Listio Sigit tidak membantah atau menandingi tim presiden. Salah nggak misalnya? Wah ini kan gawat ini, sesuatu yang tidak semestinya. Serta makin menggambarkan seakan-akan kepolisian itu berada tidak dalam jangkauan presiden. Melaku sakar PDW. Ini duduk karangan, ini bukan pola informasi sesat. Atau mau ngadu domba antara institusi di pemerintahan, enggak. Lantas dasarnya apa? Ngompol berani membuka bila tim dibentuk tanpa sepengetahuan istana. Soalnya Pak Kodari, kepala kantor staf presiden, ngomong sendiri. Berung iso komentar soal tim pembentukan Kapolri itu. Jadi kan jelas banget. Bila Tribrata satu mengambil kebijakan strategis di luar alias tanpa koordinasi sama presiden. Oh, ini kan hitung-hitungan aja, bukan menuduh gitu. Ya kita tunggu saja. Apa reaksi Pak Prabowo nek ngerti seperti ini, seberani itu? Harusnya loh. Atau yang layak dijalani sama presiden sesaat tiba di tanah air nanti. Ya, harusnya nih. Ya ganti Kapolri. Justru sewaktu Pak Listio gawe tim tanpa sepengetahuan kepala negara itu memperlihatkan dia tidak di bawah perintah presiden. Nah kalau enggak atas perintah Pak Prabowo terus perintah siapa? Tiba-tiba Kapolri berani membuat tim transisi. Ingat loh, SK yang dipegang sama tim transisi reformasi kepolisian itu ditandatangani oleh Kapolri. Artinya Kapolri yang membentuk. Apa yang dilakukan itu sekaligus menempatkan posisi presiden seolah-olah tak bisa menyentuh. Pak Listio sepertinya tidak bakalan oke sama tim yang nanti sudah dipersetujui oleh presiden. Lantas tim Pak Listio ini itu yang akan ngisi. Emang sudah dikonsultasikan sama kepala negara kalau mau ngisi jabatan-jabatan atau mereformasi atau masa transisi dari jabatan-jabatan di kepolisian. Tak jamin tidak ada komunikasi kayak begituan. Loh yang kayak beginian ini rakyat kan perlu menilai ini. Perlu memperhatikan. Memang cocok banget nih trep ini. Matuk ini. Dan reformasi tenanan. Supaya kepolisian semakin hebat. Semakin maju. Semakin menjadi aparat yang menegakkan atau menjaga keamanan masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Kesejahteraan kepolisian juga harus dipikirkan oleh tim reformasi ini. Nah ini ya satu-satunya nek menurut Begawan ya nek namanya reformasi ya ganti gitu. Lambang reformasi yang paling serius yang menunjukkan Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat. Ya copot duluan Kapolri. Ini saya juga menyampaikan. Sepanjang Pak Listio masih sebagai Kapolri, siapapun jadi tim reformasi gak akan ada perbedaan signifikan. Gak ada perubahan. Yang terjadi di kepolisian, kondisi aparat keamanan kita itu wis banyak dikeluhkan rakyat. Mau tidak mau, jujur tidak jujur, seperti itu faktanya. Bikin muring banyak pihak. Di mana-mana tiap pagi macet, ada laporan kehilangan, ada banyak peristiwa kriminal. Pada kemana aparat kepolisian? Kepolisian itu menjaga keamanan masyarakat. Nek negara sing jogo TNI. Dulu setelah Covid rampungan sekitar jam 11-12 malam, petugas Polsek itu rajin muter. Tapi sekarang yang saya lihat yang muter itu malah linmas. Dan itu pakai mobil double gardan itu keliling setidaknya di wilayah yang jadi tanggung jawabnya. Nah sekarang mau jam berapapun, minim banget pas-pasan sama Polri. Jarang banget ada patroli. Nah ini yang harus digerakkan lagi. Dan akan dibantu masyarakat. Kalau ada ya paling mobil pengawalan, foreder, sing ono sirine tot wok. Sing saiki kon ngedekne tahu, menghentikan itu.
Lah tuntutan nggak pakai pengawalan itu ya bukan sekedar akibat ulah pejabat loh. Nah ya ulah pengawalnya sendiri. Kadang di lokasi yang nggak begitu rame, ya ngurupke lampu strobe sama tat wok griseni. Nah balik ke tim reformasi kepolisian. Coba aku pengen ngerti nih, siapa sih yang dipercaya sama tim transisi reformasi Polri? Nah tim itu dikepalai oleh Komjen Krisnanda Dwi Laksono yang sekarang kepala Lemdiklat Polri. Ini bentukan Kapolri loh. Nah buat yang tahu siapa ini Komjen ini tak cari rekam jejaknya. Lah, aku angel men. Istilahnya dia bukan polisi yang duit terobosan, punya inovasi, buat pernah pula mikir kesatuan, yang punya prioritas atau yang signifikan dia punya karier itu. Belum pernah pula mimpin kesatuan. Ibarat kita dandani rumah, merenovasi rumah. Lah kalau pimpro atau ketua pelaksanaan cuma pernah jadi kepala toko bangunan. Ini misalnya loh. Nah saya demo kar pimpinannya tahu tadi kepala produksi sebuah pabrik semen, tidak pernah jadi pelaksana bangunan atau pimpro, ayos ora cocok, belasah-belasah. Lah Pak Komjen ini memang ya bergelar profesor juga, wow hebat. Namun butuh pengalaman lapangan, ngerti betul yang dituntut reformasi itu yang kayak bagaimana. Om Begawan akan percaya, nek polisi beneran mau berubah loh ini. Wah ini karpe rakyat. Apapun kita butuh kepolisian itu untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat, pengayom masyarakat. Ini yang mau diandalkan oleh rakyat. Ada yang dimasukkan sebagai anggota tim itu polisi-polisi dengan punya otak encer, namun juga pernah bersentuhan di lapangan. Ada banyak polisi yang begini. Dan mengapa mereka tidak masuk dalam tim itu? Meski Om Begawan ngontenin politik, Neng yo mencermati juga, memperhatikan siapa petugas yang juga tak nilai dua kemampuan buat mendorong perubahan fundamental di tubuh kepolisian kita. Contoh ini yang saya amati, ada kepolisian yang hebat ini. Ada Pak Komjen Dedi Prasetyo. Harusnya beliau ini yang jadi kepala tim. Oh, kemarah melebu. Padahal dari segi jabatan sekarang ini sebagai Wakapolri. Justru saat Pak Listio Sigit gak nunjuk Pak Dedi, jadi pertanyaan besar buat kita. Diadu dengan latar belakangnya Pak Krisnanda, Pak Komjen, kena lebih unggul Pak Dedi dari jabatan sebagai Kapolri, Wakapolri. Maka gak ada anggota polisi selain Pak Listio yang bisa dia perintahkan itu. Terus juga punya gelar profesor doktor loh. Pengalamannya di internal kepolisian juga komplit. Pernah jadi Irwasum, pernah jadi asisten SDM, juga hubungan masyarakat Polri, pernah jadi Kapolda dan Kapolres juga. Kurang komplit gimana? Karirnya dari bawah, punya pengalaman di lapangan. Loh, tanpa memasukkan nama Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri jelas memperlihatkan sesuatu. Nah ini penilaian Begawan. Ini tak duga nih, sekali lagi tak duga tok loh. Pak Dedi ini bukan gerbong Pak Listio ini. Nah, politik Indonesia gini, nek ora kanca ora dicak. Terus ada pula itu Komjen Polisi Rudi Herianto Adinugroho yang sekarang jadi Sekjen Kelautan dan Perikanan. Meski disipilkan di Kementerian KKP, tapi tingkat pendidikannya ya tinggi. Punya gelar doktor juga. Pernah jadi reserse, lalu jadi Kapolda Banten, juga Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Hebat. Jelas latar belakang yang dibutuhkan dalam mereformasi kepolisian kita harus orang-orang yang kredibel. Masih ada pula tuh Dr. Martinus Hukom yang sebagian besar kita kenal itu saat jadi Kepala Detasmen 88 Anti Teror. Hebat. Bagaimana kerjanya menjinakkan para teroris yang ngancam negara kita? Sukses. Sampai saat ini masih jadi perwira tinggi di Polri setelah dicopot dari kepala BNN bulan lalu. Ada juga Pak Fadil Imran. Ini saya masukin aja loh, memberi usulan aja loh. Pangkatnya Begawan apa? Tapi kan perlu ada pemahaman-pemahaman. Mungkin bisa menjadi kayak Sumbangse. Ada Pak Torna Gugo Si Hombing itu, Batak.
termasuk Irjen Reinhardt, Saud Poltak, Silitonga, dan masih banyak lagi. Polri yang dari Batak. Mereka itu dikenal publik, punya rekam jejak yang lumayan positif. Daripada sekedar menu-menuin perwira tinggi di Polri tanpa jabatan yang bermanfaat buat rakyat, ya kan mubazir. Tanpa melibatkan nama-nama yang tak sebutkan tadi. Ya tim transformasi, reformasi Polri, bentukan Kapolri, gak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Polisi-polisi baik di tengah-tengah masyarakat sudah lama menanggung beban akibat ulah segelintir oknum yang bikin citra polisi jadi buruk. Khususnya di jalan-jalan itu. Om Begawan jadi ingat. Kayak Pak Ibda Purnomo itu loh. Atau Pak Pur panggilannya. Dia ini anggota Polres Lamongan yang dikenal selalu menampung ODGJ. Tiap hari di sela-sela tugas formal. Menghidupi banyak orang gak waras. Terus berbuat baik. Konten-konten Pak Purnomo belajar baik. Memberi teladan yang baik bagi anggota kepolisian yang lain. Itu memperlihatkan meski pangkatnya ndrek, tapi kontribusinya gede buat citra polisi. Ini yang harus ditiru. Masih ada juga tuh Ibda Herman Basuki, Humas Polres Purworejo, yang di medsos dikenal dengan nama Pak Babin. Konten-kontennya lucu, mampu mengubah persepsi rakyat akan tugas mulia seorang polisi. Lalu ada Bribka Apser Matius, Wongkar bertugas di Polariut, Baharkam Polri, yang sering menayangkan gimana dia rutin membuka jalan buat ambulan, membelah kemacetan di Jakarta, agar warga segera mendapatkan penanganan kesehatan dan segera sampai di rumah sakit, mendapatkan penanganan. Dan masih banyak lagi loh. Polisi-polisi di bawah menjaga sikap, meski sorotan negatif sering mengarah pada institusi ini. Mestinya para petinggi Polri itu mendengarkan suara-suara dari mereka, yang sering ketemu sama warga biasa. Mereka itu yang nanggung beban loh, yang memikul sasaran dari masyarakat akibat tidak sedikit oknum-oknum berseragam coklat melakukan tindakan-tindakan di luar aturan dan banyak memperburuk citra polisi. Tapi masih juga banyak anggota-anggota kepolisian yang hebat-hebat untuk menjadi teladan dan menolong, memberi rasa aman kepada masyarakat. Itu ya, ini masukan aja dari Om Begawan. Salam Begawan, salam mengompol, dadah.